Amin. Wassalamualaikum. Asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perintahnya. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan apa jabatan barisan? Jabatan barisan itu orang yang tertua di antara kalian. Jadi barangkali ada sedikit hal yang Anda tidak mengerti, saya mengerti karena saya lebih dulu di sini. Saya lebih dulu daripada kalian. Jadi saya ada keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sedang berkembang ini. Jamaah rahimakumullah. Saya ingin mendudukkan persoalan. Mari kita bantu teman-teman kita untuk memahami perkembangan yang terjadi. Kondisi umat Islam sekarang ini masih sangat memprihatinkan. Belum kita berhadapan dengan netralitas, dengan senapan seperti orang Palestina. Belum seperti mereka yang di Afghanistan. Kita baru ketemu yang begini sudah bercerai-berai. Komandan pada tunggang langkah bersembunyi masing-masing, umat sudah tidak terputus lagi. Yang begini ini sesuatu yang perlu kita tangisi. Berarti ada hal yang masih sangat banyak kekurangannya. Jadi ini betul-betul menjadi alat introspeksi Katolik atau akan datang populasi Hendri. Luar biasa isi khotbahnya. Terima kasih kepada Mas Satiman yang menyerahkan putranya seorang Hafiz untuk menjadi imam yang sebetulnya beliau takut tapi dipaksa untuk menjadi imam demi memfasilitasi umat yang sedang kebingungan. Kalimat tarawih di rumah sama saja dengan sholat di masjid. Idul Fitri di rumah sama saja dengan di masjid. Itu sesuatu yang sangat mentabukan kita. Itu sesuatu yang sangat membingungkan kita. Yang namanya sholat itu ibadah mahdhah. Yang namanya sholat itu ibadah mahdhah. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihi. Yang jarang mereka yang tahu. Tetapi sebodoh apapun kalau dia berdiri di belakang imam, afdolnya akan sama dengan sholatnya imam. Jadi mudah sekali kita dengar sholat di rumah itu sama dengan di masjid. Tapi apa iya yang namanya ibadah mahdhah akan dikarang-karang? Wong dia tidak bisa sholat Idul Fitri sendiri. Takbirnya berapa kali yang pertama? Yang kedua berapa kali? Apalagi mau dilengkapi dengan khotbahnya. Jadi tarawih atau Idul Fitri itu sholat apa itu? Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak bisa dikurangi. Jadi kita harus memberikan pertolongan kepada teman-teman kita, pada tetangga kita yang masih jauh dari pengetahuan tentang itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian semua surat yang kita baca, yang kita terima, yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, kalau Mbah Ihsan yang menelaah, itu tidak ada yang bentuknya instruksi. Itu tidak ada yang bentuknya itu perintah atau larangan. Tetapi semua masih dalam tahapan himbauan, dalam tahapan pengarahan. Begitu dihimbau, begitu diarahkan, nusuk. Khalid bin Walid kapan akan datang memimpin kita? Pada waktu Islam dipimpin oleh seorang panglima yang namanya Khalid bin Walid, terjang habis lawan. Ini nusuk. Allah Akbar, nangis Waisan, betul Waisan nangis. Yang sudah membina sekian tahun bersama yang lain, tapi hasilnya masih seperti ini. Saya tidak pamer tangis, tapi tangis saya betul-betul dari dalam hati. Diberikan fasilitas bagaimana agar jadi orang yang pintar. Setelah pintar, Masya Allah, umatnya jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Didamping. Yang seharusnya para alim itu menjadi pendamping. Di mana umat sedang bingung itu harus ditunjuk. Seharusnya
inilah kekurangan kita yang harus kita Allahu Akbar. itu koreksi, insya Allah masih koreksi sehat ini masih koreksi sehat. Kemudian lagi masyarakat kita itu yang lebih tahu kita, orang yang jaraknya sekian ratus kilo tidak ngerti. Di lingkungan Baitur Rahman tidak ada corona, di lingkungan Nurul Yakin tidak corona, di lingkungan Al-Mufasya tidak ada corona. Corona itu tidak akan diantarkan kepada kita, tidak lewat udara, selama kita masih bisa pakai protokol kesehatan. Insya Allah masih bisa selamat, insya Allah dengan disertai dengan Allah. Amin. Yuk, amin. Insya Allah begitu. Jadi hari-hari selanjutnya ayo kita normal. Kalau jamaahnya di masjid menunggu corona hilang, kapan sampai akan jamaah lagi? Sedangkan Israel barangkali sudah di dekat kita untuk mengambil nyawa kita. Kemudian apa sanggup kita ke sana itu akan minta orang yang melarang kita? Tidak, itu tidak akan diberikan sangu oleh mereka yang melarang. Sangu dia untuk dia sendiri. Kita dapat sangu kehadapan Allah itu dari perbuatan kita sendiri. Kalau jamaahnya ke masjid nunggu corona hilang, kapan kita mau jamaah? Ayo kita normal lagi. Tapi harus tetap pakai protokol kesehatan. Tetap pakai protokol kesehatan. Jamaah rahimahullah. Lagi yang harus kita patuhi. Oh, sayang ya. Saya ingin mendudukkan pelaksanaan Idul Fitri yang sekarang ini jangan diartikan sebagai melawan pemerintah, itu salah. Ini bukan melawan pemerintah. Ini kita masih bisa mengambil celah dari apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita masih bisa mengambil celah. Itu bukan perintah, surat itu. Itu bukan instruksi. Itu bukan larangan. Itu hanya himbauan. Berarti kita masih ada celah. Asal kita masih tetap pakai protokol kesehatan. Jadi ini sekali lagi ya, ini bukan melawan pemerintah, itu harus dipahami. Ini adalah menolong tetangganya yang tidak bisa ngimamin di rumah, yang tidak bisa Idul Fitri di rumah. Jadi sekali lagi sampaikan pada yang lain kalau bertanya, ini bukan melawan pemerintah. Kemudian yang tidak kalah penting, lepas dari ini kita ikuti pemerintah. Kita tidak usah berkunjung dari rumah ke rumah. Itu namanya ibadah, bukan mahdhah kalau itu. Itu ibadah ghairu mahdhah. Yang pelaksanaannya diserahkan kepada kita. Yang namanya silaturahmi itu pelaksanaannya diserahkan kepada kita. Berdasarkan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Kalau itu bebas pelaksanaannya, ning nek kon tarweh ning omahe dhewe-dhewe. Lah wong le ngaji ora patek tegen lho. Kon Idul Fitri nang omahe dhewe-dhewe, penak kalimatnya. Tapi oleh ngaji ra tegen ora karuan iso Idul Fitri. Itu harus kita tolong. Duwe wong pinter seabrek. Tapi pertolongan itu gak bisa diterima oleh orang banyak. Kasihan saya, dan ini jangan terjadi di saat-saat yang akan datang. Coba ada keberanian sedikit umat Islam itu. Ingat, yang namanya Spanyol, yang namanya Andalusia, itu sebuah pernah mengalami kejayaan Islam, memiliki seorang sultan yang luar biasa, kewibawaannya hancur. Sekarang dikuasai oleh orang lain. Kenapa? Karena lemah. Sekedar berilmu ning orang duwe keberanian, gak punya hero, gak punya semangat untuk berjuang. Maka untuk itu saya berterima kasih dengan Mas Satiman yang masih memperbolehkan anaknya untuk menjadi imam, walaupun beliau pegawai negeri, tapi tidak takut dengan pegawai negerinya itu. Putranya siapa? Si Habib hafaz Quran, saudara sekalian, hafaz Quran, bacaannya sudah diajarin di Sumedang sekian bulan, jadi dia dalam jamaah ini orang terbaik bacaannya. Yang kalau ingin jamaahnya itu lebih afdal lagi, insya Allah si Habib yang jadi imam. Kalau orang yang model Habib seperti ini,
Itu ada dua, dicari siapa yang paling dalam pengetahuan agamanya. Itu yang punya hak jadi imam. Kalau yang paling dalam hak pengetahuan agamanya ada tiga, masih ada tiga. Dicari yang paling duluan hijrah kalau di dalam fikih. Ini saya kurangnya mau hijrah. Kemudian dicari yang paling tua. Tidak imam. Sinten sing paling sepuh ini bukan. Siapa yang paling bagus bacaannya? Itu kalau mau afdal jamaahnya. Jamaah rahimakumullah, kalau diikuti, kalau dituruti apa yang harus saya sampaikan masih sangat banyak, tapi membosankan. Waisan di sini tidak promosi, Waisan nggak pengen digaris depan. Waisan sudah lama itu sejak jalan setapak. Waisan yang namanya kaca Idul Fitri dari pulang kayu insyaallah bisa 25 tahun sendirian itu sebelum anak-anak. Tapi setelah anak-anak dipinterkan, anak-anak yang harus punya kewajiban itu tidak malah lungsep. Jadi sekali lagi silakan pintar, dasari akhlak yang baik, keberanian harus diutamakan, harus disertakan bukan diutamakan. Jadi pintar ayo, kemudian didasari akhlak yang baik, sertakan keberanian. Itu kalau Islam masih mau berkembang, gak enak yang namanya dai. Dai itu minta minta dihormati orang banyak, salah sini wedi, itu gak dai namanya. Kalau kita membaca metodologi dakwah, yang namanya dai itu sejak Muhammad Rasulullah sampai nanti kiamat, antara sing seneng karo sing sengit sing sengit itu dai. Sebab dia pelurus, tukang meluruskan sesuatu yang bengkok. Dia sing lurus orang patek gelem dilurus loh. Jika banyak yang tidak senang. Jangan seperti dai sekarang, orang disenangi wong sithik, udah minggir, lungsep, jangan. Itu bahaya Islam. Bisa seperti Andalusia. Enggak enak saya di Islami. Baru dirintis lagi. Istana Sultan masih megah. Dulu waktu masuk ke Andalusia nanti nyebrang Selat Gibraltar dengan penuh pertaruhan, tapi tidak dijaga, hancur. Jangan hancur, harus kita pertahankan. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, insya Allah kita masih diberkahi. Insya Allah apa yang jadi pekerjaan Islam bisa sedikit ada manfaatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja, tidak usah Amin, 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 amin. Alhamdulillah.